Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Selama ini yang kami tahu itu kan Allah yang disembah sama kami itu pernah hadir dalam sosok manusia. Apakah itu sesuai sama isi dari Alkitab kami, Bang? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, Silakan Kak. menurut Bang Zuma, Bang Eko tadi kita sempat bahas ya sedikit tentang Tuhan Yesus itu untuk siapa. Kalau di Yohanes 10:30 menurut Bang Zuma tuh kayak mana? Aku dan Bapa adalah Aku dan Bapa adalah Bapa adalah satu. Iya. Yohanes 10:30. Jadi gini, tadi sekaitan dengan pertanyaan Bang Leo. Bang Leo, ya. Itu juga nggak disalahkan, tapi ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Kenapa Adam tidak dituhankan? Karena Adam tidak dikelilingi oleh orang-orang penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Orang kenapa menyembah Yesus? Karena pada saat itu Paulus menulis surat kepada orang-orang yang memang sejatinya penyembah dewa-dewa. Selalu sampai di dalam Kisah Para Rasul 14 ketika Paulus datang ke mereka, mereka pun menganggap Paulus ini adalah dewa Hermes. Sampai ada Imam Zeus yang datang mempersembahkan lembu untuk mempersembahkan kepada Paulus, karena mereka menganggap Paulus ini adalah dewa Hermes yang turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena mereka melihat Paulus bisa bermukjizat. Bagi orang penyembah dewa, ketika melihat manusia memiliki kemampuan luar biasa, mereka selalu berpandangan ini jelmaan dewa yang turun ke bumi. Nah, penyembah-penyembah seperti itu tidak mengelilingi Adam. Adam belum ada penyembah seperti itu. Maka ketika mereka mendengarkan tentang Yesus membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, membuat air menjadi anggur, mereka menganggap itu dewa, itu Tuhan, itu jelmaan daripada Zeus. Maka Yesus mudah diterima menjadi Tuhan. Pertanyaan saudara saya ini, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, pandangan murid-muridnya menurut Yesus nih, bukan menurut saya. Yesus sudah menyampaikan Yohanes 10:30 kepada murid. Yesus rangkumkan kemudian segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku telah menerima seluruhnya, dan setelah muridku menerima, mereka percaya dengan pasti bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Jadi bukan cuma data aku dan Bapa adalah satu doang yang diterima muridnya, tapi seluruh ungkapan-ungkapan Yesus diterima muridnya. Dan menurut Yesus, setelah muridku terima itu, mereka menganggap, mereka percaya, mereka beriman bahwa aku ini rasul utusan Bapa. Selesai di situ. Tapi bagi orang di luar Yahudi, yang tadi itu yang aku bilang penyembah dewa-dewa, begitu mendengarkan Yesus yang begitu sakti mengatakan aku dan dewa Bapa Theos adalah satu, mereka berpandangan orang ini dewa. Itu orang Roma, itu orang Yunani, orang yang suka mengajarkan ajaran politeisme. Nah, sekarang bagaimana pandangan orang yang belajar tentang Yesus? Saya Muslim nih, saya belajar Bible. Ternyata di data lain Yesus mengatakan aku dan Bapa dua. Contoh, Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Yohanes 8 nomor 29. Itu Yesus mengatakan itu dengan jelas. Jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku menghakimi bukan seorang diri. Berarti lebih dari seorang, berarti dua.
Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa juga yang bersaksi tentang aku. Berarti dua. Nah, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Di data nomor 29-nya, Bapa mengasihi aku sebab aku senantiasa, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa senantiasa menyertai aku. Berarti aku dan Bapa dua. Aku tidak dibiarkan sendiri. Bapa senantiasa menyertai aku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Sederhana kan? Seperti Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang kau dengar dariku bukan dari Bapa, bukan dari aku tapi dari Bapa. Yohanes 12 nomor 49. Lalu kemudian, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Berarti pekerjaan Yesus, ucapan Yesus adalah pekerjaan Bapa dan ucapan Bapa. Jadi siapa yang ingin melihat Bapa, lihat aku. Siapa yang melihat aku, lihat itu kamu sedang melihat Bapa. Sebab ucapanku dan perbuatanku bukan perbuatan manusia, bukan perkataan manusia, melainkan aku adalah firman yang hidup. Aku adalah manusia yang menjalankan perkataan-perkataan Tuhan. Itu maksudnya. Firman itu menjadi daging. Maksudnya Yesus itu adalah firman berjalan, firman Tuhan yang berjalan. Dengarkan ucapan Yesus karena ucapannya itu adalah ucapan Tuhan. Jadi dia adalah firman yang berjalan, firman Tuhan yang lagi makan, firman Tuhan yang lagi bersunat, firman Tuhan yang sedang berkata-kata. Itulah dia iman kami. Maka kami tidak akan pernah mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, karena kami tahu Yesus manusia mulia, manusia suci yang tidak akan pernah menodai kesucian Tuhannya dengan mengatakan dirinya juga adalah Tuhan. Tapi sekali lagi, bagi penganut ajaran Helenisme, penganut ajaran politeisme, ketika mereka mengambil kitab Torahnya orang Yahudi, terjadilah apa yang disebut sinkretisme, pengkawinan antara ajaran tauhid satu Tuhan dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Makanya orang menganggapnya Trimurti atau dalam bahasa Kristen Trinitas. Itu. Silakan. Bang Kiko atau aku yang mau mengomentari? Kakak aja. Ya, oke. Kalau menurut Bang Zuma sendiri, Yohanes 14:9 itu, Nah, yang enamnya dulu. Coba dibaca yang enamnya dulu. yang 6-nya. Oke, sebentar. Iya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, siapa yang menjadi tujuan di sana? Bapak. Bapak. Bapak yang menjadi tujuan. Berarti Yesus ini hanya sebagai pembimbing kan? Dia juru selamat seperti juru kemudi yang menghantarkan kita kepada tujuan. Ya. Betul? Ya. Nah, berarti ketika Yesus dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka tidak boleh kemudian kita menganggap Yesus itu sebagai tujuan. Dia itu adalah jalan. Dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Kenapa disebut Yesus itu adalah jalan? Karena dia yang mengantarkan metode, cara untuk sampai kepada Bapa itu Yesus yang mengajarkan. Makanya Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengarkan Bapa, tapi anak yang ada di pangkuannya, yaitu Yesus. Dialah yang akan mengeksegesis, yang akan mentafsirkan, yang akan menjelaskan, yang akan menyatakan Bapa itu seperti apa sih? Bapa itu maunya kayak mana sih? Bapa itu maunya kita ini seperti apa sih? Yesuslah yang menjelaskan itu semua. Makanya Yesus mengatakan begini, jika engkau percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kau percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Jikalau engkau melihat aku, itu sama halnya engkau melihat Bapa.
Sebab ucapanku bukan ucapan manusia, perbuatanku bukan perbuatan manusia. Jadi ketika dikatakan sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, mengapa engkau masih bertanya? Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Kau sudah lama sama aku udah bilang Bapa itu bukan manusia, bukan anak manusia, Bapa itu tidak bisa dilihat, Bapa itu tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37. Kenapa kamu masih minta tunjukkan Bapa itu? Enggak bisa. Kalau kau ingin melihat Bapa, lihat aja aku. Kalau kau ingin mendengarkan Bapa, dengarkan saja aku. Sebab kau terima aku, sama halnya kau terima Bapa. Kau menolak aku, sama halnya kau menolak Bapa. Karena apa yang aku ucapkan bukan dari diriku sendiri, melainkan, coba Anda baca di Yohanes 12 nomor 49 dan nomor 50. Melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa, itulah yang aku kerjakan. Dan perkataan Bapa itu adalah hidup kekal. Maka aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap Bapa. Jadi kalau kita mengartikan gini, siapa melihat aku adalah melihat Bapa. Bahaya itu. Kalau seakan-akan, oh Yesus ini Tuhan bahaya. Kenapa? Siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh Bapa. Wah, itu bahaya. Jadi nggak boleh dimaknai sebagaimana orang memaknai harimau sepotong, orang sepotong, lalu dia mengatakan ini adalah inkarnasi dewa. Gak boleh. Tapi Yesus harus kita bersihkan dia, kita muliakan dia sebagai manusia suci yang di atas dari manusia biasa. Dia adalah penyampai firman. Dia adalah firman hidup. Firman itu telah menjadi daging. Artinya pernyataan-pernyataan Tuhan yang sejatinya turun melalui para nabi, pada saat itu tak ada lagi. Kenapa? Ada Yesus yang sebagai penyampai firman alias mulutnya Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu Mbak Mei. Oke. Berarti secara tidak langsung, kalau ini penilaian saya ya Bang Zuma, Iya. tidak ada alternatif yang mencapai keselamatan selain melalui Yesus kan? Betul. Bapak kan? Benar. Berarti kalau konteksnya yang tadi saya bilang tadi, Bang Zuma. Jadi menurut Bang Zuma, kalau Tuhan Yesus itu, kalau Yesus adalah Tuhan itu untuk Bani Israel saja, tidak untuk Kristen atau... Oke. Baik. Ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Ya. Saya bicara sebagai kapasitas saya sebagai Muslim, karena Al-Quran datang untuk menjelaskan segala sesuatunya yang diperselisihkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam, terhadap Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Al-Quran saya datang untuk mengurai itu. Maka saya punya kapasitas untuk ketika ditanya saya berdasarkan Al-Quran, dan itu perlu umat Islam dan umat Kristen minimal paham. Ini adalah khazanah ilmu, kan gitu. Al-Quran mengatakan gini, inna hazal Quran yaqussu ala bani Israel. Al-Quran ini datang untuk menjelaskan kepada Bani Israel terkait sebagian besar dari persoalan yang Bani Israel perselisihkan. Apa yang diperselisihkan Bani Israel? Yahudi, Nasrani, dan kelompok yang zalim di antara mereka. Apa itu? Coba Anda baca Talmud. Mereka mengatakan Yesus binatang, Yesus anak zina, bla 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 dan seterusnya. Yesus lantas kemudian Kristen saudara kami datang mengatakan tidak, Yesus bukan pesina, Yesus adalah Tuhan, Yesus ada inkarnasi Bapa, bla bla. Perselisihan terjadi. Islam datang meluruskan itu. Yang pertama, Islam mengatakan Nabi Isa bukan pesina. Yesua, Isaus, Yesus bukan anak zina. Al-Quran menjelaskan itu. Bagaimana Nabi Isa membela ketika orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai seorang pesina. Maka Nabi Isa muncul mengatakan, no, ibuku bukan seorang pesina, ibuku adalah wanita mulia. Dia adalah manusia yang menjalankan kemudian perintah Tuhannya. Dia tidak pernah tersentuh oleh laki-laki.
Ibuku bukan seorang pesina. Ketika dia, wahai saudara Harun, ibumu bukan seorang pesina. Kenapa kau melakukan hal-hal seperti ini? Maka Al-Quran mengatakan, beliau ibuku bukan seorang pesina. Nabi Isa yang menjelaskan itu, aku bukan anak haram, ibuku bukan pesina. Ini Abdullah atani Alkitab bahwa ja'alani nabiyan. Aku lahir tanpa ayah sebagai bukti mujizat kepada kaumku Bani Israel bahwa aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi ketetapan sebuah kitab dan aku diangkat menjadi nabi bagi Bani Israel. Nah, kembali, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan untuk semua manusia, atau Tuhan itu kenapa hanya untuk Bani Israel? Jadi ceritanya gini, kalau pandangan Islam, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya dulu Bani Israel itu adalah bani atau anak-anak yang dimanjakan oleh pencipta langit dan bumi. Dia adalah bangsa pilihan. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Bani Israel ada bangsa pilihan, bangsa yang dimanja oleh pencipta langit dan bumi. Maka di luar Bani Israel itu tidak dipandang. Hanya Bani Israel yang menjadi kesayangan, hamba kesayangan. Hamba itu anak, anak kesayangan. Amsal 3, 11, 12. Jadi 11. iya, itu kalau ada mengatakan aku adalah bapakmu, artinya aku adalah Tuhanmu. Aku adalah seibarat ayah yang mendidik anak-anaknya, mendidik hambanya seperti ayah mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi manggil Tuhan dengan sebutan bapak, karena mereka intim. Al-Quran mengatakan begini, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala lahu inni ma'akum. Jadi aku memilih 12 suku dari Bani Israel, aku berada di tengah-tengah mereka dan aku berkata, aku bersama dengan kalian. Immanuel, Tuhan bersama dengan mereka, Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan mengatakan begini, lain akamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli. Apabila engkau taat kepadaku dengan sujud beribadah kepadaku, membayar kepada si miskin, memberikan santunan, zakat dan seterusnya, lalu kalian menerima seluruh utusan-utusanku kepadamu, apa kata Allah kepada mereka? Aku akan memberikan kamu hidup, aku akan membantu kalian dan seterusnya, aku akan melindungi kalian, aku lindungi dari musuh-musuh dan seterusnya. Akan tetapi kata Allah, apabila engkau kufur, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Apabila telah datang pertolonganku, mulai dari kamu keluarkan dari Mesir, aku bantu kau masuk ke tanah perjanjian, aku lindungi kamu, aku berikan kau makanan dari langit, tetapi kau tidak juga mau taat kepadaku, apa kata Allah kepada mereka? Maka aku akan mengutuk kalian ketika kalian melanggar perjanjian yang telah aku berikan kepadamu. Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubuhum qasiyah. Itulah yang Yesus gaungkan di Matius 23 dari nomor 1 sampai nomor 39. Ketika Bani Israel itu ingkar kepada Tuhan yang memanjakannya, begitu Tuhan yang memanjakannya kemudian datang mengutus Yesus sebagai jalan satu-satunya bagi mereka yang terakhir untuk kembali kepada Tuhan, Yesus pun mereka bantai. Maka Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu ingin mempersatukan kalian seperti anak-anak ayam yang bersatu dibawa ke teak daripada ibunya. Kamu akan menjadi kota yang sepi, akan ditinggal dan seterusnya, dan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu kata Yesus tuh. Nah, setelah pembantaian terjadi, apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Bani Israel membuat makar, tipu muslihat, kesaksian palsu demi untuk membunuh Isa. Itu dalam Quran. Dalam kaidah Kristen, membunuh Yesus. Anda boleh baca di dalam Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1, bagaimana imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi bersepakat melakukan tipu muslihat dan kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Apakah Allah kemudian tinggal diam? Tidak. Allah menyelamatkan Nabi Isa, yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka berikutnya
Al-Quran mengatakan orang-orang yang tidak beriman, Allah jadikan iblis sebagai penolong mereka. Allah jadikan iblis itu sebagai Tuhan mereka, sembahan mereka. Dan itu saya temukan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Yesus ini kan datang tuh. Bahkan dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia. Bukan cuma suatu manusia. Akan dunia ini. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nabi Isa turun sebagai juru selamat kepada kaumnya Bani Israel. Untuk mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa datangnya Isa alaihissalam atau Yesus itu sebagai juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Tapi mereka bantai. Terjadilah dua kelompok yang tadi yang saya jelaskan di awal. Kelompok yang percaya yang memperoleh hidup yang kekal, dan kelompok yang kedua adalah orang jahat yang berusaha membunuh Yesus. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membunuh Yesus, membuat makar, tipu muslihat, tetapi pencipta langit dan bumi mengangkatnya dan membalas tipu muslihat mereka dengan perbuatan kejahatan mereka, karena sesungguhnya Tuhan adalah pembalas sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Apa yang terjadi? Anda baca Lukas 22 nomor 42, 43, 44. Yesus berdoa kan di situ mati-matian. Ya Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendak-Mu. Data selanjutnya kita dengar coba. Lalu seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Doanya dikabulkan, subhanallah. Saya jadi merinding baca data itu. Doanya dikabulkan sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Doanya kan jelas tuh. Ya Tuhan, biarkanlah cawan ini berlalu. Biarkan cawan ini berlalu. Biarkan beban ini berlalu. Berarti Yesus ingin diselamatkan. Dia tidak ingin cawan ini ada pada dirinya. Beban itu ada. Tapi sekiranya bisa, biarlah atas kehendak-Mu. Nah, kehendak Tuhan adalah menyelamatkan orang yang dikasihi, menyelamatkan orang yang disayangi, menyelamatkan orang yang benar. Maka dia terangkat ke langit. Makanya, saudariku, sedikit lagi, makanya ketika saya berdialog dengan tema bukan Yesus yang disalib, saya bisa buktikan secara akurat berdata Bible bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kalau Anda ingin secara kritis membahas ini, kita konsentrasi di situ, bahwa berdasarkan Bible, saya Bang Suma bisa membuktikan secara logika sehat dan data yang disalib sungguh-sungguh bukan Yesus. Yang pertama, kalau Anda mendalami Yohanes 13 nomor 31 sampai seterusnya selesai perikopnya, di situ sangat jelas Yesus tidak akan pernah tersentuh oleh kematian. Tapi yang paling tegas di sana diceritakan adalah ketika Lukas 22, 67, 68, 69, 70, 71. Itu bukti bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Silakan Anda buka data itu. Di situ jangan secara akurat. Di Lukas 22. Lukas 22 nomor. Iya. Kita lihat dulu di Lukas 22. Ya. Silakan. Anda baca di data nomor 67. Sidang terjadi. Oknum yang dianggap Yesus sudah terjadi. Sudah ada di tengah-tengah mereka. Lalu imam-imam ini, para tua-tua ini, ahli Taurat ini, ketika di mahkamah agama, orang yang didatangkan kemudian untuk disidang ditanya, apakah engkau Mesias, anak Tuhan? Apa kata orang yang disalib ini? Sekalipun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya.
Apakah engkau Mesias? Anak Tuhan, anak Allah. Sekalipun aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya. Nah, titiknya di situ. Nanti saya akan tanya saudara Mei. Kemudian dikatakan lagi oleh Yesus, sekalipun aku bertanya, kau tidak akan menjawab, dan sekalipun aku mengatakan, kamu tidak akan percaya. Ini orang yang dianggap Yesus nih, yang sedang disidang. Apa katanya di data nomor 69? Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang bicara siapa menurut saudari Mei? Yang bicara siapa? Ya? Ya, noise nggak? Yang bicara Yesus. Lalu yang duduk di atas di sebelah kanan Tuhan siapa? Makanya dia mengatakan, meskipun sekalipun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Apa kira-kira yang ingin dikatakan oleh oknum tersebut ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa sebenarnya yang ingin dia katakan? Yang tidak akan mungkin dipercaya oleh orang-orang pada saat itu. Apa yang hendak ia katakan? Aku adalah. Apakah engkau Mesias? Aku adalah. Aku adalah Yudas. Aku merinding baca itu. Meskipun aku mengatakan aku adalah Yudas, kau tidak akan percaya. Buat apa lagi aku berkata? Kau yang mengatakan, berarti kau adalah Mesias. Kau yang mengatakan itu. Kau yang mengatakan, aku adalah Mesias. Kau yang mengatakan, mulai sekarang sang Mesias sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya merinding. Makanya saya mengatakan, saudariku, Yesus itu hanya Tuhan yang dibuat untuk orang-orang jahat pada zaman itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus alias Yudas yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus untuk kau. Makanya orang-orang Farisi pada saat itu langsung terpukul hebat. Kata nuzo dalam bahasa Yunani, terpukul hebat dengan ungkapan Petrus itu. Lantas datang mengatakan, Petrus, apa yang harus kami lakukan sekarang? Berilah dirimu bertobat dan tinggalkan angkatan jahat ini. Itu fakta, itu real. Apakah engkau Mesias? Sekalipun aku mengatakannya, kau tidak akan percaya. Apalagi gunanya aku menjawab kalian? Kalian tidak akan mengerti. Apalagi gunanya aku menjawab pertanyaan kalian? Mulai sekarang Kristus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lukas 22 nomor 69. Lalu apa kata orang Yahudi pada saat itu? Kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim. Kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim. Kalau begitu engkau adalah Mesias. Apa katanya orang yang disebut, yang dianggap Mesias ini? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Elohim. Kamu sendiri, bukan aku. Kamu sendiri. Jadi walaupun aku mengatakan aku Yudas, kamu tidak akan percaya. Karena biar bagaimanapun kau akan tetap menganggap aku Yesus. Biar bagaimanapun kau akan menganggap aku Yesus, meskipun aku mengatakan aku Yudas, kau tidak akan percaya. Termasuk ketika di atas tiang salib dia mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka tidak tahu kalau aku ini adalah Yudas. Kenapa? Tuhan membuat makar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tidak percaya? Coba kutip ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata, aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi, di kitab Mazmur, di kitab Torah. Kita kutip ke kitab nabi-nabi. Anda lihat di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang benar, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Dalil. Yesus yang mengutip ke sana.
Makanya saudariku, yang keluar dari Bani Israel mengajar tentang kekristenan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus inkarnasi Tuhan, Teopani Tuhan, itu adalah orang Farisi. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celaka, terkutuklah, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang nyebrang lautan mentobatkan orang di luar Yahudi masuk ke agamanya? Paulus. 2 kali lebih jahat, dan dia akan menjadi orang neraka. Apa pembuktiannya? Kembali ke rumah Yesus. Apa kata Yesus dalam rumahnya ketika dia mengajar kepada muridnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami dulu bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa ini yang diusir? Islam, tidak mungkin. Hindu, nggak mungkin. Tak. Lalu siapa? Ateis, Buddha, nggak mungkin. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang berseru memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus adalah Kristen. Yesus diangkat ke langit. Subhanallah. Apa yang terjadi di belakang? Muncul yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus di Bukit Zaitun. Jadi ketika murid turun ke Bukit Zaitun, dari Bukit Zaitun di tahun 58 sampai 66, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Paulus datang ke muridnya tuh. Murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu lo di padang gurun. Apa nasihat Yesus kepada mereka? Percaya atau jangan percaya? Nasihatnya jangan percaya. Maka Paulus tidak dipercayai di Bani Israel. Paulus hanya dipercayai di Roma, di Yunani, karena memang Roma Yunani itu demen dengan ketuhanan dewa-dewa yang turun menjadi manusia. Jangankan Yesus, Paulus pun dianggap dewa oleh mereka. Nah, coba konsentrasinya yang terakhir. Konsentrasinya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23 endingnya. Apa yang dikatakan di sana? Paulus kemudian mengatakan itu kepada orang-orang Athena. Aku melihat engkau begitu tekun menyembah dewa-dewa kalian. Dan aku menemukan satu tulisan di dalam salah satu kuil kalian. Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah yang sekarang yang aku ajarkan. Yaitu Yesus. Berarti selama ini orang Athena menyembah dewa-dewa, dewa-dewa yang mereka sembah itu ternyata Yesus. Sekira begitu satu rangkaian materi, dan materi-materi yang lain itu berkesinambungan, yang pada intinya adalah ketika Markus mengatakan di dalam data 16 nomor 12, dia mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain, maka Al-Quran sudah terjawab. Ternyata rupa lain, orang lain yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan Yesus masih hidup, sementara yang lain mengatakan Yesus sudah mati. Berselisih paham. Nah ini dari saya, pengetahuan saya, sebagian kecil saya sampaikan materi-materi yang saya pelajari sehubungan dengan Al-Quranul Karim dan hasil penelitian orang-orang yang tertulis di dalam Bible. Saya kira begitu, silakan. Baik. Wah, terima kasih Pak Juma untuk pencerahannya.
Sedikit mau saya pertanyakan lagi tentang Ulangan 21 ayat 23. Bang Ya. Juma bisa mohon dijelaskan? Baik. Jadi gini, Paulus itu sangat sepele terhadap baik itu kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing maupun kepada kita ini yang bukan orang Yahudi. Jadi karena dia menganggap kita bodoh, maka dia kemudian mengutip Galatia 3 dan mengutip Ulangan 23 tersebut, Ulangan 21, 22, 23. Di situ dikatakan gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau saya bertanya kepada pastor pendeta yang pernah belajar tinggi-tinggi, dari mana Paulus menemukan data bahwa Kristus yang adalah anak Maria, manusia suci ini mati dengan jalan kutuk? Dari mana ilmunya? Maka pendeta pastor yang pernah saya temui tidak akan pernah bisa memberikan jawaban. Artinya apa? Ini Paulus sedang mengungkapkan rasa ketidaksenangannya kepada kepada Yesus dengan melakukan fitnah kejam bahwa Kristus telah menebus orang-orang yang hidup di Ankara Turki sana, di Antioquia, karena dia sedang mengatakan di Galatia bahwasanya Yesus mati dengan jalan kutuk karena dosa kita. Dosa siapa? Sejak kapan Tuhan menetapkan dosa bagi orang di luar Yahudi? Mana dalilnya? Di mana Tuhan pernah menetapkan ada dosa di luar Yahudi? Nggak ada. Yang berdosa adalah mereka yang datang kepadanya hukum Musa. Mereka tidak lakukan, berdosa. Kita di luar Yahudi yang makan babi tidak berdosa, karena yang dilarang cuma Bani Israel. Pada zaman itu, pada zaman Torah diwahyukan, hanya berlaku bagi bangsa Israel. Orang di luar Israel makan babi, orang Roma makan babi, orang Yunani. Tidak ada perintah Tuhan datang kepada mereka jangan makan babi. Adanya kepada bangsa pilihan tok. Di luar itu tidak dipilih, tidak dianggap umat. Maka ketika mereka makan babi baru berdosa. Nah, sekarang kita masuk di Ulangan. Paulus mengutip Ulangan 21. Apa yang dikatakan di sana? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon itu, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Coba, yang mengutuk Elohim. Orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Ini yang dikutip oleh Paulus. Jadi menurut Paulus, Yesus ini adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, di mana Tuhan kemudian mengutuknya. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman ada di atas tiang, melainkan sebelum Sabat harus kau kuburkan. Makanya Yusuf Arimatea, Nikodemus dan Maria sembunyi-sembunyi minta kepada Pilatus, bos, mayat Tuhan kami mau ambil, kami mau kuburkan sebelum Sabat. Oke, silakan. Sembunyi-sembunyi diambil, karena mereka menganggap ini adalah orang yang berdosa. Katanya dalam pandangan Ulangan 21, 23 tadi. Sekarang permasalahannya bukan di Galatianya, permasalahannya ada di Ulangan 21 tadi. Benarkah Tuhan Elohim mengutuk Yesus? Benarkah Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Dua-duanya, apabila ada orang melakukan dosa sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di tiang, melainkan sebab orang yang mati digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Pertanyaannya, apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan hukuman mati? Apakah benar Yesus itu dikutuk Tuhan? Tidak sama sekali. Lalu siapa yang dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Kira-kira itu siapa? Yudas. Yes. Lalu kenapa harus Bang, Yesus? sedikit, Bang Juma. Ya, silakan. Tadi Bang Juma memaknai, enyalah engkau
tertulis di mana tadi? Lupa Bang, izin Bang. Yang mana? Tinggal engkau dari hadapanku. Matius Disinilah, 20, Matius 20. Matius 7 Matius 7 ayat 23. Disinilah keselarasan antara pemahaman abang sama kami orang Kristiani. Iya. Kesepahaman gini. Nyala dari hadapanku. Tujuan daripada makna firman ini adalah bagi siapapun di dunia ini yang sudah ada kata terlambat dan tidak diterima lagi. Itu singkatnya, Bang. Itu singkatnya yang kami mari dan kami pelajari benar-benar. Nyala dari hadapanku. Jadi ketika sudah mau penghakiman, katakanlah kalau dunia kan akan selesai pada zamannya menurut firman, menurut kitab, di kami juga keterangannya jelas semua bahwa ketika nanti sudah penghakiman itu terjadi, tiba-tiba ada orang atau siapa saja tiba-tiba seolah-olah dibilang begini, bukankah dulu kami menyebut namamu mengusir setan tadi Bang ya? Jadi enggak, kamu sudah terlambat. Istilahnya kapal sudah mau berangkat lah, mereka ya udah di situ aja kamu tenggelam, kira-kira kayak gitu Bang. Jadi nggak ada lagi, nggak diterima sama Yesus lagi. Ajaran itu harusnya, bagusnya, sebaiknya diterima dari awal. Gitu kira-kira Bang. Yang saya dari Bang ya, izin. Baik. Izinkan saya. Ya, silakan. Boleh. Jadi di situ kalau perbedaan pemahaman aja sih Bang. Baik. Iya, di situ. Ya. Pandangan saya nih Bang. Ketika membaca Matius 7 22-23, kita harus mundur satu perikop, ngambil di data 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Supaya kita tahu apakah yang saudara saya sampaikan itu betul. Di sini ada batang yang harus ditebang. Apa kata Yesus kepada muridnya nih, bukan kepada Kristen, bukan kepada Islam, bukan kepada orang Roma, tapi orang-orang yang ada dalam ruang lingkup kurikulum pengajaran dia sebagai guru. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Jadi nabi ini datang kepada murid Yesus, itu mutlak. Bukan datang di abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, apalagi sekarang. Karena yang ada sekarang ini tinggal buahnya. Batangnya ini yang harus kita tahu. Siapa batangnya yang menghasilkan buah pengajaran? Batangnya ini yang datang menyamar sebagai murid, sebagai nabi, pengajar palsu. Nabi itu adalah peramal, nabi itu adalah pemimpi, nabi itu adalah pengajar, apostolos atau prophet atau apostolos dalam kaidah tingkatannya sebagai rasul. Waspadalah nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Domba ini adalah murid Yesus, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Banyak Bang Suma. Bagaimana cara mendeteksi siapa orangnya? Baca Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, akan tetapi sebelum penyesat itu berkarya, terlebih dahulu kamu disesat, kamu ditangkap, kamu disiksa, kamu dimasukkan di rumah-rumah ibadat, di penjara-penjara. Siapa pelakunya? Sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu dia beraksi dulu, menangkap kamu, menganiaya kamu, menzalimi kamu, mensesak kamu, memasukkan kamu di rumah-rumah dan penjara-penjara. Itu siapa pelakunya? Paulus, bukan? Setelah itu dia menyamar menjadi bagian dari kita. Waspadalah. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, dapatkah
maka pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan akan terjadi batang pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Pohon yang tidak baik, batang yang tidak baik melakukan pembunuhan, penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Habis itu dia menghasilkan buah-buah. Apa buah-buahnya? Mengajak manusia melakukan di luar kehendak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kita runut sekarang. Atas kehendak siapa orang Kristen menuhankan Yesus? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen kemudian makan babi? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen mengatakan Tuhan 3 pribadi? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat, makan babi, ibadah minggu, Natalan, dan seterusnya? Apa kehendak Bapak? Tidak mungkin. Dan atas kehendak siapa orang Kristen memahami hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas salib? Itulah buah. Jadi ada dua kelompok yang memanggil aku Tuhan, Tuan, Kurios, Maran. Pertama, orang-orang yang percaya kepada aku memanggil juga kepada aku Kurios, memanggil juga kepada aku Tuhan atau Tuan. Yang kedua, orang-orang di luar aku juga memanggil aku Tuhan atau Tuan. Mereka juga bermujizat, mereka juga bernubuat, mereka juga mengusir setan pakai namaku, tapi kelakuannya bukan kehendak Bapakku. Orang Kristen saudaraku yang saya kasihi, kalian berbondong-bondong hari Minggu masuk ke gereja menyembah oknum yang bernama Yesus, itu kehendak Bapakkah? Tunjukkan di mana kehendak Bapak Elohim. Kalian menempel salib di rumah, di leher, di rumah-rumah ibadah kalian, kehendak Bapakkah itu? Salib itu kehendak Bapakkah? Apakah salib itu adalah bagian atau tindakan atau perbuatan atau simbol yang dipuji atau disayang atau dicintai oleh Bapak Elohim? Tidak. Terus kenapa kalian memuji-muji hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedikit lagi. Nanti di padang mahsyar Anda boleh baca Yehezkiel 37. Satu bab Anda baca habis ini. Teliti baik-baik. Anda baca data itu. Ternyata nanti setelah kita mati, sebagaimana Al-Quran surah Yasin, wadaraba lana mathalan wa nasiya halqah, kita semua akan dibangkitkan. Daging kita ini dibangkitkan dari kematian sesuai dengan Yehezkiel 37 dan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29. Ya, bahwa seluruh manusia akan dibangkitkan dan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Nanti pengakuan Yesusnya kan ada tuh di Yohanes 5. Jangan kau menyangka bahwa aku akan yang menghakimi kalian. Bukan. Engkau akan dihakimi oleh Musa sebagaimana engkau mengharapkan keselamatan dari Musa. Jadi nanti di padang mahsyar hari terakhir dalam pandangan Kristen, di Islam hari padang mahsyar, orang semua dibangkitkan dari kubur. Umat Islam akan mencari Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Di saat matahari sejengkal dari kepala, orang masing-masing mencari penyelamatnya. Mana Nabi Muhammad? Oh Rasulullah, di manakah engkau? Aku adalah umatmu ya Rasulullah. Umatnya Nabi Musa juga datang mencari Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, di mana engkau? Engkau adalah Nabi kami yang kami beribadah kepada Elohim kata kalian. Yang datang kepada Yesus pun datang. Ada dua kelompok yang datang ke Yesus. Kelompok Yudaism yang bersunat tidak makan babi, menjaga sabat, dan kelompok Kristen yang
melakukan kehidupan di bumi ini, mengatakan mereka taat tapi mereka tidak taat kepada Tuhan, sebagaimana pengakuan Yesus dalam Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah menyembah kepada aku, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan perbuatan yang mereka lakukan ada perbuatan manusia. Dua kelompok ini, makanya dikatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Datanglah orang Kristen, Yesus, bukankah dulu, oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Datang kepada Musa, maaf, aku tidak mengenal kalian. Datang kepada Abraham, maaf, aku tidak mengenal kalian. Datang kepada Nabi Muhammad, maaf, aku tidak mengenal kalian. Masing-masing kita memiliki kemudian juru selamat. Nabi Musa juru selamat, Yesus juru selamat, Nabi Muhammad juru selamat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup pada zaman Nabi Isa atau Yesus, mau selamat, ikuti Yesus. Apa pembuktiannya? Nih, kita deteksi pembuktiannya bahwa yang selamat hanyalah Bani Israel. Dua kelompok Kristen dan Bani Israel, hanya selamat Bani Israel saja. Kita lihat di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 nomor 48 atau Yohanes 12 47 48. Apa kata Yesus? Dia katakan begini, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, melainkan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman, perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana perkataan Yesus? Perkataan Yesus adalah perkataan-perkataan yang beliau ucapkan sebelum penyaliban. Perkataan-perkataan setelah penyaliban yang mengatasnamakan Yesus, itu bukan perkataan Yesus. Kenapa bisa begitu Bang Suma? Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Sebelum penyaliban Yesus mengatakan apa? Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Murid-muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa engkaulah Tuhan yang mengutus aku. Itu penutup dari segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Jadi adapun ucapan-ucapan setelahnya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh murid manusia jadi muridku, itu bukan dia. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan dia. Akulah Alfa dan Omega, akulah tunas Daud, di bintang timur. Itu bukan Yesus. Maka Yesus, karena Yesus sudah menamatkan segala firman yang kau berikan kepadaku, telah aku sampaikan. Telah artinya sudah aku sampaikan seluruhnya. Mereka telah menerima seluruhnya, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Berarti setelah seluruh firman Yesus rangkumkan kepada muridnya, murid percaya dia adalah rasul utusan Tuhan untuk mereka. Itu fakta, itu real. Bagaimana dengan ucapan-ucapan Yesus belakangan? Yesus sebelumnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi begitu saudari Mei, bahwa ketika dikatakan Yesus, saudara Kiko, itu pandang saya, ketika saudara mengatakan, oh itu yang dimaksud di situ, enggak. Saya mengatakan tidak, Bung. Batangnya yang harus ditebang. Kalau batang sudah ditebang, buahnya yang baik, buahnya yang masih muda, buahnya yang sudah matang, yang busuk dan seterusnya, semua pasti akan mati dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu perkataan Yesus. Apakah Kristen ini baik? Baik. Kristen itu baik, menganut kasih, tetapi sayangnya dia berasal dari batang yang tidak baik. Itu dalil, Bung. Tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa bersunat, jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terima Yesus sebagai rasul, jangan terima sebagai Tuhan. Begitu Abang. Silakan. Capek juga ini kalau nggak ada kopi nih. Lain dulu Kak Mei aja tuh. Silakan. Baik. Berarti Apa tidur ya? Aku masih ada. Berarti kalau aku lihat aku dengar dari penjelasan Bang Zuma itu, berarti apakah ada
penyamaan dengan isi dari Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 117. Iya, betul. Benar sekali. Bahkan itu yang saya sering sampaikan kepada teman-teman saya yang ada di sini. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya mereka itu tidaklah menyembah selain daripada inasa. Inasa itu berhala. Dan mereka juga tidak menyembah kecuali hanya kepada iblis yang durhaka. Nah, ini saya ingin buktikan nih. Ketika Yesus dicobai iblis, dibawa Yesus ke padang yang tinggi, ke gunung yang tinggi. Lalu iblis mengatakan begini kepada Yesus, Yesus, kalau kau menuhankan saya, segala kemegahan dunia dan kerajaannya akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa kata Yesusnya? Apakah diterima? Tidak. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berbakti. Artinya Yesus menolak kan? Segala kuasa di dunia akan aku berikan Yesus kalau kau menuhankan aku. Tidak, aku tidak mau. Coba baca nomor 12-nya. Setelah itu, nomor 13-nya. Setelah iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Ada rencana iblis berikutnya. Sebutkan Oke, tiga-tiganya. Ya benar. Tadi abang udah sebutkan satu yang dicobai iblis. Dua lagi katakan bang, biar semua terucap. Satu udah abang sebut. Iya. Iya. Jangan kau mencobai Allahmu. Oke. Itu kan maksudnya? Allahmu lo disebut lo bang. Ya. Karena Kenapa, iblis enggak sayang, enggak. Sebab kenapa dia begitu? Karena iblis mengatakan, sebab ada tertulis, ada terfirman, ada ucapan Allah yang berbunyi, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Allah. Jangan kau mencobai janji Allah yang mengatakan kalau ada utusannya, anaknya yang ingin mati atau dicelakai, maka Allah akan mengutus malaikatnya. Jangan kau cobai Tuhanmu. Dia pasti akan melakukan apapun itu. Dan ternyata betul tertulis di Mazmur 91 nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Janji Tuhan untuk menyelamatkan kemudian Yesus. Itu jelas itu. Jangan kau mencobai. Artinya jangan kau uji Tuhan. Tuhanku pasti akan datang. Nah, kembali kepada yang tadi. Apa katanya? Tidak, kau hanya harus menyembah kepada Tuhanmu. Setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Apa waktu tepatnya? Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, dia merasuki Yudas, sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi kau Yudas, kau adalah iblis. Yohanes 13 nomor 2, betul, iblis merasuki Yudas. Tadi kita sepakat bahwa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar dibunuh, dialah yang dikutuk. Nah, ketika kemudian Yesus mengatakan orang jahat ini minta tanda, tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk orang jahat. Maka si jahat ketika dia keluar dari kubur, yang adalah Yudas, dia berkata apa? Pergilah, apa? Dia mengatakan gini, kepadaku telah diberi segala kuasa. Siapa tadi yang berjanji mau memberikan kuasa? Kepada Yesus, yang Yesus tolak. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun selain kau Yesus. Kalau kau enggak menerima, aku berikan kepada yang lain. Terima enggak? Enggak. Aku akan berikan kepada yang lain. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, kepada yang menggantikan Yesus diberikan kuasa itu, sehingga ia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi segala kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Izin Apa bang, buktinya? Ya, silakan. Izin. Biar apa nih? Biar
semua terjelaskan. Di kitab yang kita imani, duluan lebih dahulu Yudas mati bunuh diri dan ada tertulis sebelum Yesus disalib dan mengalami kematian. Dari mana dan bagaimana narasi itu timbul dari Bang Juma? Izin dibuktikan Bang ya. Kok bisa yang sudah mati duluan menggantikan Yesus yang belum tersalib? Belum tersalib. Izin Bang Juma. Ya. Supaya Oke. Baik. tercerahkan di sana. Baik. Saudaraku, ya, apakah Paulus itu salah satu murid Yesus menurut Abang? bukan. Ya, itu yang mau aku tanyakan juga. Oke. Bukan. Kalau itu sudah benar. Mengapa Bang Juma sebut tadi narasi yang udah jauh tadi ya, bahwa menggantikan posisi Yesus itu, dan kami sebagai orang Kristen harus bertanya, dan Abang harus mempertanggungjawabkan siapa manusia yang menggantikan itu. Kalau Yudas nggak masuk karena sudah meninggal lebih awal dan ada tertulis bunuh diri. Itu yang sekarang Bukit Golgota, Bukit Tengkorak itu loh Bang. Disitulah bunuh diri di salah satu tempat, dan tanah itu terkutus sampai sekarang, disebut dalam kitab kita seperti itu Bang. Oke, baik. Jadi gini Bung, sebelum saya menjelaskan lebih mendetail lagi terkait Yudas ini, kami mendengarkan informasi tentang Nabi Isa itu dari Al-Quran. Saudara mendengarkan tentang Yesus ini dari tulisan-tulisan orang yang melakukan penelitian. Setuju ya? Oke. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ini Lukas yang menceritakan Kisah Para Rasul 1, khususnya di data nomor, saya bukakan aja di kamera. Nah ini, saya balik kamera, kita baca sama-sama biar ya. Saya besarkan dulu. Ini saya sudah tunjukkan juga. Apa ini? Tunggu. Nah ini, Kisah Para Rasul 1, di mana Lukas bercerita di data nomor 18-nya diceritakan ini. Ini yang dikatakan di sana. Nomor 18. Ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Nih, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah kemahnya menjadi sunyi. Nah, di sini diterangkan kemudian dia tidak membeli tanah kan? Di sini dikatakan 18-nya dikatakan gini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu di sini dikatakan dia jatuh tertumpah nih. Jadi dia beli tanah dulu, habis itu dia menggantungkan diri, betul ya? Nah, kita lihat di dalam kitab Matius 25 nomor 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nomor 6-nya, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam persembahan, sebab ini adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Pertanyaan saya, menurut Matius, siapa yang beli tanah dari uang hasil kejahatan? Yudas atau imam-imam? Yudas. Hah? Maka Yudas melemparkan uang perak itu ke bait suci, lalu pergi
dari situ dan menggantung diri. Yudas melemparkan uang, nggak beli tanah. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu. Oh iya. Tidak. Maka dia membeli. Nih, sesudah berunding, mereka imam-imam membeli dengan uang itu tanah. Betul ya? Iya. Berarti di sini yang membeli imam-imam, Yudas melemparkan uang. Di sini Yudasnya yang beli tanah. Tuh, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu jatuh lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Jadi dia beli tanah sendiri. Oke? Nah, kita lihat catatan apa yang muncul di sini. Nih, Matius 27. Maka ia pun melemparkan uang ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat catatan dari Bible, ini internal Kristen punya. Nih, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, dan Kisah 1:18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah, keterangannya nih, titik. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Ini keterangan akurat ini, Bang. Mati di saat itu hanya dilakukan dengan cara disalib. Matius, ini Alkitab Sabda yang menjelaskan itu. Jadi itu data yang kemudian saya gunakan untuk mengatakan Al-Quran tidak keliru mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang di ayat yang terakhir, Bang, diulangi, coba biar ini. Oke. Ini yang tadi, ini catatan kaki nih. Matius mengatakan, iya, mati dengan menggantung diri. Mati dengan menggantung diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Tuh, memang gantung diri tapi disalib. Capek juga aku pegang ini. Sejarah itu kan ada, Bang. Kita tidak menyangkal dulu. Dan abang nanti, ya itu, kalau abang memang mempertahankan itu, argumennya tetap itu, silahkan. Yang jelas, kalaulah memang abang memang berdasarkan itu, atau memang abang mengetahui sesuatu, tapi berusaha izinnya, membelokkan, itu urusan abang sendiri. Yang jelas disebut tadi. Bukan dibelokin, Abang, tapi kan Zuma itu membacakan atas data yang sudah sangat jelas ya. Itu bukan sejarah sih, tapi kan itu memang sudah ada ayatnya jelas juga sih. Kalau aku melihatnya ya, Bang ya, mohon izin. Kita nggak menyebutnya doktrin ya, tapi ketika kita mendengarkan ya, Bang, ketika kita sedang beribadah itu kan yang kita dengarkan itu cerita-cerita, bukan cerita ya, maksudnya bacaan-bacaan itu kan memang tidak terlalu lantang dijelaskan, Bang. Kalau aku ya, jadi kalau yang dijelaskan sama Bang Juma ini stigmanya tuh jelas gitu. Walaupun kayak tadi itu bukan sebuah sejarah sih, tetapi memang yang tadi Bang Juma bilang cerita itu kan bahasa itu kan terlontar sesuai dalam isi Alkitab itu sendiri. Ya nggak sih ya, Bang? Iya, aku sih melihatnya itu. Jadi bukannya dari cerita atau doktrin yang Bang Zuma berikan ya terhadap kitab kita ya, Bang, tapi lebih ke Bang Zuma tuh menyelaraskan dengan isi dari Alkitab itu sendiri sebenarnya. Ya, yang aku lihat dari penjelasan Bang Zuma tadi ya, aku pun tadi baru memahami. Justru aku bilang tadi sejauh aku beribadah selama ini tuh kayak menjelaskannya tuh tidak, aku punya sendiri, cuman untuk menelaah lebih dalamnya tuh kayak seperti ini tuh justru aku belajar dari Bang Zuma.
Justru aku belajar itu sendiri fakta. Iya benar, itu tuh kayak Jadi buku ayat sejarah yang sih. terakhir di dalam apa di garis dulu Pak, dikurungin ayatnya, dikurung. Penjelasannya Kita nanti justru itu semua dari kita kaji ya, masing-masing, kita aku pun udah dalami. mencatat, aku sudah mencatat itu. Itu Aku nanti sudah akan catat aku juga tuh. tanyakan. Iya, itu yang akan aku tanyakan sih. Jujur banyak banget yang penjelasan dari Bang Zuma yang memang aku sudah Ya jadikan. pokoknya kalau sama Bang Juma masih ragu-ragu habis, tenggelam kapalnya. Dan beliau pun ditantang, yang penting jangan cara-cara yang semaunya atau bagaimana, apalagi ngarang-ngarang. Iya. Beliau mau ditantang, tapi jangan nyerocos kayak maksakan diri. Diterima, maksudnya gini, saya sudah kurungin itu, saya pelajari lagi nanti. Jangan sampai jadi gimana gitu yang ngelantur. Kita ini harus jelas keimanan kita, Iya. kepercayaan kita, Iya. agama kita gitu loh. Masa lebih Iya, tahu? seperti lebih tahu. Iya, Kalau makanya saudara lebih kita. tahu. Lebih tahu Bang Zuma. Seperti maaf ya Bang Kiko, aku potong sedikit. Ada pertanyaan yang memang aku sangat ini kan. Ada pada isi dalam Al-Qur'an ya Bang Zuma, mohon izin. Ada surat Maryam ayat 35 di mana di situ agak membuat saya bergetar ya Bang ketika saya membaca itu. Minta tolong mohon bisa dibantu untuk menjelaskannya Bang Zuma. Mungkin Iya. ada Bang Kiko juga yang mungkin ingin tahu tentang isi dari surat Belajar Maryam. jangan dibatasi. Belajar bahasa Ayat Indonesia 35. nggak apa-apa. Ya, Bang Kiko. Bukanlah mohon Surah maaf. Maryam ya. Aku belum bisa buka kamera ini Bang Kiko masih. Iya, surat Maryam ayat 35. Ayat 35 Bang Zuma. ayat 35, Maryam ayat 35. Dulu aku- Pemahaman aku pun baca pemahaman saudara di situ apa? Dan kita Sebentar, aku udah catat ini sebentar Bang. Buka catatan dulu sebentar. Isinya gini. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, apabila hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi yang mau saya pertanyakan Bang Zuma, yang maksudnya gini, yang ada juga dalam isi kitab kami ya, kita ada Bapa ya, bahwa Yesus itu menyembah Bapa. Itu tidak patut bagi Allah untuk mempunyai anak. Berarti dalam arti selama ini yang kami tahu itu kan Allah yang disembah sama kami itu pernah hadir dalam sosok manusia. Apakah itu sesuai sama isi dari Alkitab kami, Bang? Apakah Itu coba jadi jawab itu. apakah ada apa namanya? Ada apa ya namanya? Itu yang membuat saya jadi pertanyaan. Bukan masalah jadinya, tapi kayak lebih ke tidak mempunyai anak. Tidak mungkin Iya. Allah mempunyai anak. Seperti yang dikatakan Hosea 11:9, Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu kemudian dikatakan juga di dalam Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9, dikatakan di sana bahwa Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka semuanya jadi. Maka kalau jadi dikatakan kata jadinya itu maksudnya ke arah jadi apa nih Manusia. Bang? Maksudnya jadi manusia kan untuk iya. Bukan itu Bang Juma yang dimaksud. Pertama udah diterangkan Bang Juma tadi Kak. iya paham. Apa? Surah Maryam kan Kehadiran 35 kan? Yesus itu sudah dikatakan dalam apa Roh Kudus, malaikat mengatakan bahwa akan ada lahir tanpa melalui proses yang itu tadi yang iya paham, aku paham. Bang Juma sudah terangkan. Iya paham. Berarti kan dalam arti itu ada dalam surat dalam Islam pun, dalam kitab Islam pun ada. Berarti ketentuan di mana tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Itu berarti yang jadi pertanyaannya gini Bang. Anak di sini itu
dalam konteks isi Al-Quran tersebut itu sama tidak dengan maksudnya gini, sama juga tidak dengan seperti Nabi Adam, seperti itu tidak? Iya. Sama nggak? Iya, sama. Sama. Berarti memang maksudnya anak itu bukan, maksudnya gini Bang, manusia pertama itu kan Nabi Adam ya Bang ya. Iya. Menurut Islam itu kan Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu bukan anak dari Allah itu sendiri. Enggak, bukan. Allah itu sendiri. Ciptaan kalau ada mah ciptaan, jangan belepotan kah? Ya. Iya Mas, aku kan membicarakannya kan dalam konteks Islam, Bang Kiko. Bukan dalam konteks kita. Aku dalam konteks Islam. Jadi maksud aku iya, karena kan setahu aku dalam Islam itu manusia pertama itu kan Adam. Berarti antara nabi dengan rasul itu sama. Nabi dengan rasul beda. Nabi yang menerima firman untuk dirinya. Wahyu, iya. Tapi rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya, menerima firman untuk dirinya dan untuk kaumnya, umatnya. Itu rasul. Rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Oh, tapi sama-sama utusan. Sama-sama utusan. Tapi sama-sama diberikan kuasa untuk gini Bang. Mandat lah. Ya, maksudnya gini. Dalam Islam itu kan, yang aku tahu itu kan kayak Nabi Musa itu menurunkan kitab sucinya yang bernama Taurat. Berarti Nabi Adam pun mempunyai kitab suci juga, atau umat juga, atau Adam enggak. Adam cuman memiliki ketetapan saja dari Tuhan. Tapi tidak sama seperti Musa, Daud, Isa, Nabi Muhammad. Mereka ada rasul. Kalau Adam bukan rasul. Jadi rasul itu adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk mengajar kepada umat. Itu rasul. Jadi dia nabi yang memiliki tugas untuk mengajar kepada orang lain. Kalau nabi untuk dirinya saja dan tidak punya kewajiban untuk orang lain. Sedangkan kalau rasul, dia adalah nabi yang punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, diutus untuk orang lain. Itu rasul. Kalau nabi hanya untuk dirinya, rasul untuk orang lain. Oke? ya. Oke, saya kira begitu sementara teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Silakan rekan-rekan sekalian di follow saudara-saudara kita yang ada di sini, di follow Bang Kiko di follow, Saudari Mei juga di follow. Tidak apa-apa untuk kita belajar saling memfollow agar kita bisa sharing keilmuan seperti itu teman-teman sekalian. Oke, makasih ya, Saudari Mei, Bang Zuma. ya, Terima kasih juga Bang Kiko, dan semua teman-teman yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Terima kasih sudah mempersamai kami yang ada di sini. Ya, kita pamit semua teman-teman. Bang Kiko makasih. Nanti gabung lagi kita sharing-sharing lagi. Mudah-mudahan Bapak tua itu datang lagi besok. Tadi aku mau bahas itu padahal Bang. Iya, soalnya di sini sudah azan. Ya Bang Zuma, terima kasih untuk waktunya Bang Zuma. Mohon maaf mengganggu juga. Enggak. Bang Memang harus komat ini untuk belajar memang. Ya. Oke. Terima Bye kasih teman-teman. Terima kasih. Ya.